Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kita masih belum masuk ke matan dari kitab Al-Adabul Mufrad, masih ada dua tahapan lagi. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas biografi Al-Imam Al-Bukhari, dan insyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang akidah Al-Imam Al-Bukhari. Baru setelah itu kita masuk pada kitab Al-Adabul Mufrad. Adapun biografi Al-Imam Al-Bukhari, maka saya ringkaskan dari kitab Hadius Sari atau Hudas Sari yang merupakan mukaddimah dari kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya. Beliau Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana antum lihat, beliau lahir pada tanggal 13 Syawal tahun 194 ya. Sini perhatikan lahir beliau 194 ya, 194 ya, pada tanggal 13 Syawal. Di kota Bukhara ya. Kota Bukhara sekarang daerah Rusia apa Kazakhstan atau Tajikistan, sekitar daerah tersebut ya. Kota Bukhara. Adapun nama beliau sebagaimana saya tuliskan, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Ju'fi. Jadi nama beliau Muhammad bin Ismail, ayah beliau adalah Ismail. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Abu Abdullah, ini perhatikan, Abu Abdullah Muhammad, kemudian bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. Al-Bardizbah artinya adalah zurra, yaitu petani. Al-Bardizbah secara bahasa Persia asli artinya petani, dan kakek Imam Bukhari ini adalah orang Persia dan dia meninggal dalam kondisi kafir. Jadi Imam Bukhari asal nenek moyangnya bukan Arab, dia bukan Arabi, tapi dia Farsi atau Persia ya. Tapi beliau bukan berarti kalau beliau Persia kemudian beliau membela Rafidhah yang kebanyakan dari orang Persia, tidak. Tapi beliau justru anti terhadap Rafidhah ya. Yang masuk Islam ini kakek beliau Mughirah, ini masuk Islam. Masuk Islam di tangan seorang namanya Al-Yaman Al-Ju'fi. Al-Mughirah ini masuk Islam lewat seorang namanya Al-Yaman Al-Ju'fi, sehingga dia dinisbahkan kepada orang yang masuk Islam tersebut, membuat dia masuk Islam. Makanya dikatakan Al-Mughirah Al-Ju'fi maulahu. Al-Mughirah Al-Ju'fi artinya dia masuk Islam lewat tangan Al-Ju'fi tersebut, Al-Yaman Al-Ju'fi. Jadi Islam mulai dari kakeknya Al-Mughirah. Kemudian Al-Mughirah punya namanya Ibrahim punya namanya Ismail. Nah, Ismail ini ayahnya Imam Bukhari adalah seorang alim ulama, bahkan dia perawi hadis. Maka disebutkan Ismail ini meriwayatkan dari Imam Malik ya. Kemudian juga dari Hamad bin Zaid, dan dia belajar dari Ibnu Mubarak, muridnya Ibnu Mubarak. Sehingga kita bahwasanya ayahnya adalah seorang ulama ya. Dan ayahnya ini adalah seorang yang saleh, sampai ketika dia akan meninggal dunia, dia sempat mengucapkan suatu perkataan yang menakjubkan. Saya bacakan riwayatnya dari Ahmad bin Hafs. Beliau berkata, dakhaltu ala Ismail walida al-Ismaila walidi Abi Abdullah inda mautihi. Aku menemui Ismail, ayahnya Imam Bukhari, ketika dia akan meninggal dunia.
Faqala, ketika meninggal dunia, ayahnya Imam Bukhari bernama Ismail bin Ibrahim berkata, la a'lamu fi mali dirhaman min haramin wala dirhaman min syubhah. Aku tidak tahu dalam hartaku sekeping dirham pun yang haram, bahkan tidak ada pun sekeping dirham pun yang syubhat. Artinya seluruh yang harta yang dia dapatkan semuanya murni dia yakin apa? Halal. Tidak ada yang haram dan tidak ada yang apa? Syubhat. Makanya anaknya Imam Bukhari. Nah, kalau makanannya haram syubhat anaknya kura-kura ninja. Ini jadi ayahnya seorang yang sangat saleh. Kemudian ibunya juga, Imam Ibu Bukhari, ibunya juga wanita yang soleha, perhatikan. Ibunya juga wanita yang soleha, ya. Bahkan memiliki karamat, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Gunjar dalam Tarikh Bukhara dan Lalakai dalam Syarh Sunnah dalam bab Karamatil Auliya, ya. Bahwasanya anna Muhammad ibn Ismail dhahaba ainahu fi sigharihi. Imam Bukhari waktu kecil sempat buta. Fara'at walidatuhu Ibrahim al-Khalil fil manam. Kemudian ibunya tidur. Dalam tidurnya, dalam mimpinya dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, al-Khalil. Faqala laha, maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada ibu dalam mimpinya. Ibrahim alaihissalam berkata, ya hadhihi qad raddallahu ala ibnika basarahu bi kathrati du'aiki. Wahai fulanah, sungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan putramu, yaitu Bukhari, Imam Bukhari, karena engkau sering berdoa, karena banyaknya doamu. Fa asbaha, ketika di pagi hari, wa qad raddallahu alaihi basarahu. Imam Bukhari ketika bangun pagi, matanya dikembalikan lagi, penglihatannya dikembalikan lagi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ibunya juga wanita salehah sampai berdoa, akhirnya anaknya yang tadinya buta bisa melihat kembali. Dan Al-Imam Al-Bukhari hidup sebagai anak yatim. Jadi ayahnya wafat ketika masih kecil, ketika Imam Bukhari masih kecil, ya. Sehingga dia dipelihara oleh ibunya. Dan demikianlah banyak ulama rata-rata begitu, ya. Kita lihat terjemah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga hidup yatim. Ya. Kemudian kita baca juga cerita Imam Malik yang mendidiknya juga siapa? Ibunya. Imam Ahmad juga yang mendidik siapa? Ibunya. Imam Bukhari juga yang mendidik adalah ibunya. Dan sudah ada contoh dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa dirawat oleh ibunya. Bapaknya Nabi Musa tidak disebut dalam Al-Quran bagaimana kisahnya. Yang disebut adalah kisah apa? Ibunya. Ya. Demikian juga Maryam, ibunya Nabi Isa. Ketika dia lahir, bapaknya Imran tidak ada, ya, sehingga dipelihara oleh siapa? Ibunya, dibantu oleh Zakaria alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, siapa yang merawat? Ibunya, karena enggak punya bapak, ya. Jadi Allah sebutkan beberapa contoh dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang hebat dan berhasil gara-gara ibunya. Makanya disebutkan oleh penyair Hafiz Ibrahim, al-ummu madrasatun idza a'data sya'ban thayyibal a'raqi. Kata seorang penyair Mesir, Hafiz Ibrahim rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwasanya ibu adalah madrasah. Ibu adalah madrasah. Kalau kau siapkan seorang wanita dengan baik, kau akan menyiapkan generasi yang hebat. Jadi memang kita harus menyiapkan ibu-ibu yang hebat di kemudian hari. Kalau kita punya anak perempuan, didik anak perempuan tersebut dengan baik, karena suatu saat dia akan menjadi ibu seorang anak. Dan kalau menjadi ibu seorang anak, dia seorang wanita yang soleha, wanita yang hebat, maka cucu-cucu kita akan menjadi cucu-cucu yang hebat. Maka harus disiapkan, mendidik putri-putri, dipersiapkan sisi agamanya, sisi akhlaknya, sisi berbaktinya, sisi keterampilannya sebagai seorang istri, itu semua harus disiapkan, ya. Sehingga mereka punya mental untuk mendidik generasi di kemudian hari. Lihat Imam Bukhari rahimahullahu taala yang didik ibunya. Tapi apakah dia menjadi orang yang terbengkalai? Tidak, malah dia menjadi seorang alim ulama yang disebut Amirul Mukminin fil hadis. Jagoannya hadis, artinya sang pemimpin dalam masalah hadis. Tidak ada yang mengungguli Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, kita akan bacakan. Jadi saya ulangi lagi, Muhammad bin Ismail. Ismail siapa tadi? Bapaknya. Seorang alim ulama. Ibrahim, kakeknya Mughirah yang masuk apa? Islam. Dari seorang namanya Al-Yaman Al-Ju'fi. Makanya dinisbahkan kepada
Al-Ju'fi. Adapun Al-Bardisbah tadi apa? Kakeknya Persia dan meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Jadi dia bukan Arab secara usul, beliau bukan orang Arab ya. Artinya kita dapati sebagian ulama meskipun bukan orang Arab bisa menjadi unggul dan hebat. Di antaranya contohnya adalah Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan banyak ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini bukan khusus untuk orang Arab saja. Alhamdulillah banyak orang-orang non Arab juga yang hebat-hebat dalam ilmu agama. Tapi kita bacakan sejarah atau kisah biografi secara ringkas dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di antaranya Imam Bukhari pernah berkata, ya, "Ulhimtu hifdzal hadits wa ana fil kuttab." Aku diilhamkan oleh Allah untuk menghafal hadis sementara aku masih di kutab. Kutab itu semacam SD untuk anak-anak belajar ya. Istilah sekolah dulu ya, TPA atau semacam itu, taman belajar tapi setingkat semacam SD. Ketika itu berapa umurmu dia ditanya, beliau berkata asyru sinin au aqal. Umur saya 10 tahun atau kurang ya. Dan aku pun keluar dari kutab, dari sekolah tersebut, dan aku mulai belajar ke seorang ahli hadis namanya Ad-Dakhili. Demikian juga ahli hadis yang lainnya. Dia sudah suka sejak kecil, sudah suka hafal hadis. Dan mulai sejak lulus dia sudah mulai sering pergi ke majelis hadis, di antaranya seorang ulama namanya Dakhili. Maka suatu hari Ad-Dakhili ahli hadis ini suatu hari dia membacakan hadis kepada murid-muridnya di depan masyarakat, di depan murid-muridnya. Kemudian dia berkata, Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Sufyan dia sebutkan rawinya. Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Maka Imam Bukhari masih kecil gitu, umur 11 tahun. Dia berkata, Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Wahai Syekh, engkau mengatakan Sufyan dari Abu Zubair dari Ibrahim. Abu Zubair ini tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Tidak ada. Fantahrani, dia membentakku. Fakultu lahu, aku berkata, coba irji ilal asal, coba lihat kembali ke catatanmu, ke bukumu. In kana inda, kalau memang ada bukumu coba dicek. Kemudian dia pun masuk ke rumahnya, dia cek. Ternyata benar. Dia berkata, sadaqta, engkau benar. Ya. Kemudian ada yang tanya, ya Imam Bukhari, Ibnu kam hina radatta alai, waktu itu kau kritiki ahli hadis tersebut, umurmu berapa? Kata Imam Bukhari, Ibnu ihda asyara sana, masih umur 11 tahun. 11 tahun sudah pakar hadis, sudah hafal sanad, sudah hafal rawi. Kita hafal 11 tahun masih nonton film Oh Cinta Kasih Murah. Ya, wajar lah, wajar ya. Wajar, beda jauh, wajar ya, karena ya. Kemudian kata Imam Bukhari, tatkala aku berumur 16 tahun, aku menghafal kitab Ibnu Mubarak dan kitab Waqi', dan aku mengerti tentang pembicaraan mereka, yaitu tentang ashabur ra'yi, yaitu pendapat fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi. Kemudian aku keluar bersama ibuku, bersama kakakku Ahmad menuju haji, ya. Dan itulah pertama rihlahku, ya, tahun 210, ya, 210 Hijriyah. Sehingga dia agak terlambat rihlah, sehingga ada beberapa riwayat dia yang tidak begitu tinggi karena terlambat rihlah. Dia mendapati sebagian ulama hadis sudah meninggal dunia ketika beliau berihlah, tapi beliau masih mendapatkan riwayat-riwayat dari jalur yang lain, ya. Beliau berkata, tatkala umurku 18 tahun, aku menulis buku judulnya Qadaya Sahabah wa Tabi'in. Umur 18 tahun menulis buku judulnya Qadaya Sahabah wa Tabi'in. Kemudian aku menulis buku At-Tarikh, Tarikhul Kabir, buku berjilid-jilid, ya. At-Tarikhul Kabir, ya. Saya lupa apa 9 jilid atau 10 jilid tentang rawi-rawi, tentang para perawi, biografi rawi. Jadi kita ini umat Islam, di antara kelebihan yang Allah berikan dibandingkan umat-umat yang lain, kita ini umat sanad dan umat nasab, ya. Nasab terjaga, di antara juga sanad terjaga, ya. Makanya Ibnu Mubarak berkata, isnadu minad din, isnad itu bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad, tentu orang akan siapa saja ingin ngomong sembarang terserah dia tentang agama. Tapi agama kita dibangun di atas apa? Isnad. Nah, isnad itu adalah kumpulan dari para rawi-rawi. Ya, dari zaman Imam Bukhari sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari zaman Imam Tirmidzi sampai
Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Imam Bukhari aja misalnya wafat tahun 256 Hijriah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat 11 Hijriah. Ya, jaraknya 240-an tahun. 240 tahun lebih. Nah, ini pasti ada perawi dari Imam Bukhari sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perawi-perawi ini semua ada biografinya. Semua ada biografinya, tercatat bagaimana agama mereka, bagaimana hafalan mereka secara detail. Nah, perawi-perawi ini diperiksa oleh para ulama dari sisi kredibilitasnya, namanya ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil tentang kredibilitas. Bagaimana si rawi ini pendusta, rawi ini orang soleh tapi hafalannya sering lupa, rawi ini hafalannya kuat, rawi ini kalau riwayat dari perawi para ahli hadis dari kota ini maka dia lemah, tapi kalau dia meriwayatkan hadis dari kota ini maka dia thiqah. Intinya penjelasan secara detail. Rawi ini mudallis. Ini namanya ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tentang para rawi. Di antara buku yang ditulis oleh para ulama tentang ilmu para rawi adalah Tarikhul Kabir. Tentang si fulan bagaimana kredibilitasnya, bagaimana thiqah atau soduk atau laba sabihi atau kadzab atau apa, di semua ada biografinya. Nah, ilmu tentang apakah rawi ini ketemu dengan rawi ini ketemu, namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis. Sehingga dengan dua ilmu inilah, ilmu mustalahul hadis dengan ilmu jarh wa ta'dil, maka para ulama bisa menghukum hadisnya dhaif atau hadisnya apa? Sahih. Dan ini butuh ilmu yang khusus, butuh orang mumarasah, yaitu sering latihan sehingga bisa mencapai derajat bisa menilai suatu hadis ya. Intinya beliau masih umur 18 tahun, beliau sudah menulis buku Tarikhul Kabir. Dan itu buku yang sulit karena tentang rawi-rawi terkait dengan keabsahan suatu hadis atau tidak. Dan beliau mengatakan, aku menulisnya di kota Madinah, di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di Raudhah, wa kuntu aktubu fil layalil muqmirah. Dan aku menulisnya di malam-malam bulan purnama. Jadi, sampai beliau tulis juga malam juga nulis apa? Nulis buku. Kata beliau, wa qalla ismun fi at-tarikh ila wa lahu indi qissah. Hampir semua nama yang aku tuliskan dalam buku Tarikhul Kabir, semuanya aku punya kisah tentang orang ini. Illa anni karihtu an yatulal kitab. Tapi saya tidak mau tuliskan semua biografi masing-masing karena khawatir bukunya jadi apa? Sangat tebal. Imam Bukhari menjelaskan tentang perjalanannya. Dia berkata, aku pergi ke negeri Syam, ke Mesir, ke Jazirah 2 kali. Aku pergi ke Basra 4 kali. Aku tinggal di Hijaz 6 tahun. Hijaz maksudnya Mekah, Madinah. Dan aku terlalu sering pergi masuk ke Kufah dan Baghdad bersama para muhadis. Ini beliau rihlah kemana-mana ya, dalam rangka mencari ilmu. Sehingga guru beliau lebih dari 1000. Guru beliau lebih daripada 1000 guru. Sebutkan Imam Bukhari sering hadir di Masyayikh al-Basrah, yaitu syekh-syekh yang ada di Basrah, dan dia masih sangat muda ketika itu. Dan dia hadir dalam majelis tersebut dan dia tidak mencatat. Sama seperti antum, hadir tidak perlu mencatat. Imam Bukhari jadi hadir, dia tidak catat, diam aja dengerin ya. Keren kayak Imam Bukhari itu. Hatta ata ala dzalika ayyam, sampai berhari-hari beliau tidak mencatat. Teman-temannya mencela dia, falumnahu ba'da 16 yauman. Sudah 16 hari dia hadir tidak nyatat. Maka orang-orang berkata, maka Imam Bukhari ketika ditegur terus, akhirnya dia ngomong. Dia bilang, qad aktsartum alayya, kalian terlalu banyak ngeritik saya. Sudah, fa'ridu alayya ma katabtum. Apa yang kalian catat sih, kata Imam Bukhari. Fa akhrajnahu, ya. Maka kami keluarkan. Dia kemudian ada lebih dari 15.000 hadis ternyata yang kami catat. Maka Imam Bukhari baca semua dengan hafalan. Ya, sampai kami perbaiki buku kami lewat hafalan dia. Jadi mirip-mirip antum ya, hadir tidak catat. Dan umur beliau ketika itu sekitar disebutkan wa huwa amrat ya. Masih belum keluar jenggot lagi di dagunya dan masih umur sekitar 18 tahun ketika itu. Demikian juga Muhammad al-Azhar al-Sijistani berkata, kuntu fi majlis Sulaiman bin Harb. Aku hadir di majelis Sulaiman bin Harb, gurunya Imam Bukhari. Wal Bukhari ma'ana yasma' wa la yaktub. Imam Bukhari hadir dan dia dengar dan tidak catat. Ya, maka ada yang tanya, malahu la yaktub. Kenapa dia tidak nyatat? Kita semua nyatat, dia enggak nyatat. Ya, maka ada yang menjawab, nanti dia pulang ke Bukhara,
Kemudian dia tulis nanti di sana lewat apa? Hafalan dia. Taib. Suatu hari Muhammad bin Abi Hatim meriwayatkan dari Bukhari. Imam Bukhari bercerita, "Kuntu fi majlis al-Firyabi." Majlis Firyabi gurunya, faqala haddatsana Sufyan an Abi Urwah an Abi al-Khattab an Abi Hamzah. Maka Al-Firyabi mengatakan menyebutkan sanad dari Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri ya. Dari Abi Urwah, dari Abi al-Khattab, dari Abi Hamzah. Semua orang tahu Sufyan yang dimaksud Sufyan Ats-Tsauri. Tapi Abu Urwah, Abu al-Khattab, Abu Hamzah ini siapa semua? Falam ya'rif ahadun fil majlis man fawqa Sufyan. Semua orang tidak tahu siapa yang dimaksud Abu Urwah, Abu al-Khattab sama Abu Hamzah. Maka Imam Bukhari berkata, "Faqultu lahum," aku jelaskan siapa sih orang-orang ini. Yang dimaksud Abu Urwah adalah Ma'mar bin Rashid, kunyahnya Abu Urwah. Yang dimaksud Abu al-Khattab adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Yang dimaksud Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa kana Ats-Tsauri fa'ulan lidzalik, yaknil masyhurin. Dan Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri suka begitu kalau meriwayatkan hadis, dia suka orang-orang yang sudah terkenal nama perawinya dia ganti dengan kunyah. Jadi orang bingung. Abu Urwah siapa? Oh ternyata Ma'mar bin Rashid. Ya. Abu Khattab siapa? Ternyata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Abu Hamzah siapa? Abu Hamzah kunyahnya Anas bin Malik. Orang enggak ini siapa ini? Tapi Imam Bukhari cerdik, dia tahu. Oh ini maksudnya ini maksudnya karena dia hafal biografi para perawi. Sementara yang hadis tidak pada mengerti. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tingkatan guru-guru Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari guru-guru yang guru-guru tersebut ya bisa diklasifikasikan menjadi lima klasifikasi. Mau ditulis apa dihafal aja? Dihafal aja ya, Masya Allah. Saya tulis lah ya, biar saya juga hafal ya. Klasifikasi guru-guru Imam Bukhari. Kelihatan di layar. Kasih guru-guru Imam Al-Bukhari. Ini ya. Ini anak saya tadi malam ganti warnanya. Harusnya merah tua. Klasifikasi guru-guru Imam Al-Bukhari yang Imam Bukhari meriwayatkan dari mereka. Yang Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari mereka. Jadi kalau mengatakan haddatsani maksudnya langsung gurunya. Telah mengabarkan kepada kusifulan, sebenarnya maksudnya guru-gurunya. Guru-gurunya ini yang meriwayatkan hadis kepada dia ada 5 model. Baik. Yang pertama kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu yang meriwayatkan dari tabi'in, yaitu gurunya meriwayatkan dari tabi'in. Gurunya meriwayatkan dari tabi'in. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau kita ini berarti Al-Bukhari kemudian sang guru kemudian dari siapa tabi'in. Dari tabi'in. Tabi'in itu siapa? Orang yang ketemu dengan sahabat. Jadi sanadnya sangat dekat. Jadi dari Bukhari sampai Nabi mungkin cuma 3 orang. Karena dari tabi'in terus sahabat terus siapa? Nabi. Faham? Jadi antara Bukhari dengan Nabi cuma 3 orang. Paham? Jadi kira-kira antara, atau kita ulang aja. Jadi Imam Bukhari, kemudian Asy-Syaikh gurunya, kemudian tabi'i, kemudian siapa? Sahabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini paling dekat. Berarti antara Imam Bukhari dengan Nabi ada berapa orang? 3 orang. Paham ya? Ini model guru yang pertama. Guru-guru ini di antaranya Muhammad bin Abdullah Al-Ansari, kemudian Makki bin Ibrahim, ya, Abu Asim An-Nabil, ya, di antaranya. Bisa jadi 4 orang, tapi paling tidak bisa jadi 3 orang. Kalau kecuali tabi'in ini meriwayatkan dari tabi'in yang lain, berarti jadi 4 orang. Tapi ada kemungkinan 3 orang.
Yang kedua, man kana fi asri haula lakin lam yasma' mithla tabi'in. Ya. Yang kedua, ya, guru yang semasa dengan golongan pertama, golongan satu, tapi tidak meriwayatkan dari tabi'in. Jadi lebih rendah lagi. Tidak meriwayatkan dari tabi'in. Jadi lebih rendah lagi. Ini contohnya Adam bin Abi Iyas, kemudian Abu Mushir, Abdul A'la bin Mushir, Sa'id bin Abi Maryam, dan seterusnya. Yang ketiga, jadi mereka ini ketemu dengan tabi'in, tapi mereka tidak meriwayatkan dari apa? Tabi'in. Jadi gampangannya ketemu dengan tabi'in, tapi tidak meriwayatkan dari mereka. Tapi tidak meriwayatkan dari tabi'in. Yang ketiga, saya ada maksud, saya nyampaikan ini saya ada maksud, nanti sampai sampaikan insyaallah. Jadi antum tunggu aja dulu ya. Yang pertengahan, hiyal wusta min masyayikhi, itu guru pertengahan. Kata Ibnu Hajar. Maksudnya apa? Wa hum man lam yalqa tabi'in bal akhadha an kibari tabi'il atba'. Ini tidak bertemu dengan tabi'in. Tidak bertemu dengan tabi'in. Tapi ketemu dengan atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Jadi kan Nabi, di bawah generasi Nabi siapa? Sahabat. Di bawah generasi sahabat siapa? Tabi'in. Tapi itu maksudnya yang mengikuti, yang Allah sebut dalam Al-Qur'an apa namanya? As-sabiqun al-awwalun minal was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti. Makanya disebut dengan apa? Tabi'in. Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in dari yang bertemu dengan tabi'in. Ya. Dan masing-masing ini nanti ada klasifikasi, ada kibarut tabi'in, sigorut tabi'in, tabi'in senior, tabi'in junior. Di bawah generasi tabi'in ada generasi atba'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Kalau tabi'in maksudnya pengikut para sahabat. Faham ya? Nah, model klasifikasi yang ketiga gurunya Imam Bukhari tidak bertemu dengan tabi'in tapi ketemu dengan atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in. Pengikut para tabi'in. Generasi di bawahnya lagi. Paham ya? Itu pengikut tabi'in. Jadi lebih rendah lagi sanadnya. Lebih rendah lagi sanadnya. Yang keempat, model gurunya yang merupakan teman sejawatnya. Sejawat rufaqa'ahu, teman sejawat. Jadi setaraf atau sejawat dengan Bukhari. Imam Bukhari hanya meriwayatkan kadang-kadang, artinya Imam Bukhari luput dari hadis yang lain, maka terpaksa Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur dia, paham? Kemudian mungkin Imam Bukhari tidak sempat ketemu dengan guru mereka, akhirnya Imam Bukhari terpaksa meriwayatkan dari jalur temannya. Ya, meriwayatkan dari jalur apa? Teman. Jadi sebenarnya sederajat dengan Imam Bukhari, setaraf dengan Imam Bukhari, ya. Atau yang mendengar Imam Bukhari sebelum Imam Bukhari, jadi Imam Bukhari mendengar hadis belakangan, dia umur 16 baru mulai mendengar hadis. Ada orang-orang yang mungkin lebih muda dari dia tapi di luar meriwayatkan apa? Hadis. Sehingga sempat bertemu dengan sebagian ulama. Imam Bukhari ketika mau bertemu, ulama tersebut sudah meninggal dunia. Jadi mereka sejawat. Di antaranya adalah Muhammad bin Az-Zuhri dan Abu Hatim Ar-Razi. Ini yang terkenal, di antaranya adalah Muhammad bin Yahya Az-Zuhri dan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi punya punya akidah tentang Ar-Razi, ya. Taib. Jadi kita tahu sini Muhammad bin Az-Zuhri. Jadi dia adalah mau dikatakan guru Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah mengambil hadis dari dia. Tapi secara tingkatan adalah teman. Paham? Secara tingkatan adalah teman. Beda dengan yang golongan 1 sama golongan apa? 2. Benar-benar gurunya. Ini salah, ini contohnya di sini, mohon maaf. Beda dengan golongan 1, golongan 2 dan golongan 3, ya. Ini tadi contohnya siapa?
Abu Hatim Ar-Razi, maaf. Dan siapa? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nanti ada perselisihan antara Imam Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Suatu masalah sehingga akhirnya Imam Bukhari ditahdir oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Kemudian yang kelima lebih rendah lagi, yaitu yang kelima setaraf dengan muridnya Bukhari, ya. Termasuk murid-murid beliau. Ya, tapi Imam Bukhari ya kadang meriwayatkan dari mereka ya karena ada faedah. Ini terkadang meriwayatkan dari mereka ada faedah. Dan di antaranya seperti Abdullah bin Hammad al-Mulli, ya, Abdullah bin Ubay al-Qadhi, kemudian al-Khawarizmi dan seterusnya, ya. Ibnu Hajar menyebutkannya. Nah, disinilah tawadhu'nya Imam Bukhari sebagaimana dikatakan oleh Waqi' rahimahullahu taala, gurunya Imam Syafi'i, kata Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi, la yakunu rajulu aliman hatta yuhadditha amman huwa fawqahu. Tidaklah seorang dikatakan seorang alim sampai dia meriwayatkan dari orang yang lebih tinggi dari dia derajatnya, wa amman huwa misluhu, dan juga dari orang yang sederajat dengan dia, wa amman huwa dunahu, dan meriwayatkan dari orang yang di bawahnya. Jadi dia untuk mencari ilmu dia tidak malu, ya. Meskipun dia harus menuntut ilmu dari orang sederajatnya, dia tidak gengsi, maksud saya. Dia tidak gengsi. Atau bahkan dia meriwayatkan ilmu dari orang yang di bawah dia, enggak ada masalah. Ya. Kalau memang ada adik kelas junior lebih unggul, kita harus belajar, tanya, enggak ada masalah. Menunjukkan kau belajar dengan ikhlas. Berarti kau tidak gengsi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Bukhari melakukannya. Dia dari sanad yang tinggi sampai sanad yang sedang, sampai riwayatkan dari teman sejawatnya seperti Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan Abu Hatim Ar-Razi, sampai dari orang-orang di sederajat dengan murid-muridnya. Dan Imam Bukhari pernah berkata, la yakunul muhadditsu kamilan. Tidaklah seorang ahli hadis menjadi sempurna hatta yaktuba amman huwa fawqa, sampai dia menulis hadis dari orang yang lebih tinggi dari dia, wa amman huwa mithluhu, dan dari orang yang sederajat dengan dia, wa amman huwa dunahu, dan dari orang yang nulis di bawah derajatnya. Demikian pula kita sebagai para dai, sebagai para ustadz, kalau memang ada orang yang setara dengan kita, artinya sama-sama belajar, sama-sama dulu kuliah bareng, dia ternyata lebih pandai dari kita, enggak ada masalah, kita tanya sama dia, belajar sama dia. Bahkan adik kelas kita ternyata lebih pakar dari kita, mungkin dia punya spesifik dalam ilmu tertentu. Kita belajar akidah, ternyata dia spesifik hadis, kita belajar akidah spesifik tafsir, enggak ada masalah kita tanya, enggak ada masalah. Jangan kita gengsi dalam rangka mencari apa? Ilmu, ya. Nanti kita tidak menuntut ilmu, tidak ikhlas. Kalau kita ikhlas, yang penting kita dapat ilmu, mau dari siapapun kita belajar, meskipun dari adik kelas kita. Taib. Ini tentang guru-guru Imam Bukhari. Sekarang kita akan bacakan tentang sedikit sejarah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, atau kelebihan-kelebihan beliau. Di antaranya Imam Bukhari pernah berkata, ma tawallaitu, Imam Bukhari orang sangat wara'. Bapaknya wara', dia juga sangat wara'. Dan orang berkata, Pak, buah jatuh tidak jauh dari apa? Dari pohonnya. Makanya ketika Maryam hamil tanpa suami, orang-orang heran. Maryam ini orang wanita soleha, tapi kok tiba-tiba hamil tanpa suami? Maka mereka, karena tidak mungkin ada wanita punya hamil kecuali entah punya suami atau zina. Cuma tidak ada kemungkinan lain. Makanya ketika Maryam fa'atat qaumaha tahmilu, Maryam datang sambil sudah bukan hamil lagi, bawa anak. Maka kaumnya berkata, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kau telah melakukan perbuatan yang mengerikan, yang keji. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiyah. Ini dari mana kau bisa bermaksiat seperti ini, Maryam, bisa berzina? Bapakmu bukan orang buruk dan ibumu bukan pezina. Terus dari mana? Ya, jadi maksudnya mereka berdalil dengan kondisi orang tua yang baik, harusnya anaknya tidak berzina, karena mereka menyangka Maryam berzina. Dan patah kita mengatakan buah jatuh tidak jauh dari apa? Pohonnya. Kalau orang Arab mengatakan faman syabaha abahu fama zalam, siapa yang mirip dengan bapaknya maka dia tidak bersalah. Kalau gitu ada seorang bilang, aduh anak saya Ustaz, aduh nakalnya. Saya bilang faman syabaha abahu fama zalam, siapa yang mirip bapaknya tidak salah, jangan disalahkan. Jangan-jangan kamu bermasalah, makanya Anda juga bermasalah. Faman syabaha, hafal ini, faman syabaha abahu fama
zalam. Siapa yang ikut niru bapaknya maka tidak salah. Yang salah bapaknya. Jangan sampai dihafal anak-anak ya. Taib. Imam Bukhari, ayahnya Wara', dia juga Wara'. Dia mengatakan, "Mata walaitu syira' syai'in qat wala bai'ahu." Aku tidak pernah beli barang dan tidak pernah menjual barang, tidak pernah. Kuntu amuru insanan fa yashtari. Aku dulu nyuruh orang untuk belikan. Jadi bapaknya ini kaya dan menyisakan uang untuk beliau gunakan uang tersebut untuk ilmu. Sampai uangnya habis. Sampai uangnya habis ya. Dan sebagian perkataan para ulama, man talabal haditsa aflas. Siapa yang mencari hadis pasti bangkrut. Karena mereka harus bersafar, harus meninggal pekerjaan, harus punya modal ya, pasti bangkrut. Beli kertas untuk mencatat dan macam-macam. Imam Bukhari juga demikian. Imam Bukhari dia mengatakan, saya tidak pernah beli barang, tidak pernah jual barang. Aku selalu suruh orang untuk belikan. Qila lahu walima. Ada yang tanya, kenapa engkau begitu? Kata beliau, lima fihi minaz ziyadah wan nuqsan wat takhlid. Saya takut nanti ada tambahan, ada kurangan, ada dia tidak ingin terjerumus dalam hal yang bikin masalah di akhirat. Kalau beli khawatir nanti tidak pas, kurang ridho, atau jual ternyata ngomong begini ternyata kurang, tidak sesuai dengan apa yang dia tawarkan, dan namanya jual beli seperti itu. Mending suruh orang yang beli. Urusanmu, bukan urusan saya. Subhanallah, suatu hari ya, Imam Bukhari ya, dibawakan barang jualan kepada beliau ya, dikirim oleh Abu Hafs ya. Mungkin barang-barang dia. Tahu-tahu datang pedagang ingin beli barang-barang di rumahnya, orang datang kepada Imam Bukhari untuk di waktu sore hari datang. Dan mereka bilang, Imam Bukhari, saya pilih langsung kita ambil barang aja dari engkau, kami kasih untung 5.000 dirham. Sudah, barang datang, langsung pindah tangan, Imam Bukhari dapat untung 5.000 dirham. Imam Bukhari berkata, "Insariful lailah." Kalian pulang dulu, saya mikir dulu lah. Saya mikir dulu. Faja'uhu minal ghad tujar akharun. Besoknya mereka belum balik. Jadi para pedagang pembeli, calon pembeli pertama ini belum balik. Datang calon pembeli kedua, pedagang juga. Kemudian mereka bilang, "Ya Bukhari, jual aja barang-barangmu itu kepada kami. Kami kasih untung 10.000 dirham, 2 kali lipat dari tawaran yang pertama." Maka Imam Bukhari tolak mereka. Kata Imam Bukhari, "Inni nawaitul bariha an adfa ilal awwalin. Ya, la uhibbu an anqudha niyati." Tadi malam saya sudah berniat untuk menjual kepada para pembeli pertama dan saya tidak mau rubah niat apa? Saya. Subhanallah. Dia tahu bahwasanya Allah menilai apa? Niat. Dia tahu Allah tidak hanya menilai zahir, tapi Allah menilai apa nih? Niat. Dia sudah niatkan malam hari, dia tidak ngomong, dalam hati aja, tidak dia ungkapkan. Tapi dia sudah niatkan, saya mau jual balik kepada si A, ketika datang B menawarkan untung 2 kali lipat, dia tolak. Dia bilang, enggak, saya sudah terlanjur niat untuk si A. Padahal belum ada jual beli, belum ada kesepakatan, belum ada DP, belum ada apa-apa. Artinya kalau dia diam-diam dia ambil, apakah berdosa? Tidak. Tapi kenapa? Karena dia wara'. Dia tahu Allah mengetahui apa isi hatinya. Contoh seperti ini seperti apa? Seperti kisah 3 orang yang terjebak dalam goa. Yang salah satunya berdoa, "Ya Allah, dulu ada pekerja saya kerja sama saya. Kemudian waktu mau saya kasih gaji, dia pergi belum ambil gajinya. Maka saya olah gajinya tersebut bertahun-tahun sampai akhirnya punya kambing yang banyak, onta yang banyak, sapi yang banyak. Ini tentu mungkin 10 tahunan. Dan saya niatkan untuk dia, memang saya olah hartanya. Ketika dia datang, dia bilang, 'Ya Abdullah, atini haqqi.' Wahai fulan, kata orang ini pekerja ini, wahai fulan, a'tini haqqi, berikanlah gajiku. Berikanlah gajiku. Maka kata orang ini, semua yang kau lihat itu adalah gajimu. Maka dia, "Ya Abdullah, la tahza bi, wahai fulan, bos, jangan kau ngejek saya. Dia tahu gajinya sedikit." Kata dia, "Ini semua adalah milikmu." Akhirnya pekerja tadi setelah mungkin 10 tahun kurang lebih, dia ambil semua onta, sapi, kambing semua, dan dia tidak sisakan satu pun untuk tanda terima kasih. Nah, coba bayangkan, ini orang dia jaga niat, dia tahu dia ngolah, dia tidak pernah ngomong, tidak pernah buat tertulis, tapi dia tahu Allah tahu niat dia ketika dia mengolah harta ini. Seandainya datang ini, "Oh, gajimu cuma sekantong beras." Orang ini tidak akan protes karena dia tahu gaji dia cuma sedikit. Tapi dia ngerti Allah tahu isi apa? Hatinya. Ini Imam Bukhari, subhanallah. Ya, bagaimana dia tahu Allah bermuamalah dengan niat. Meskipun tidak diungkapkan,
baik secara lisan maupun secara tertulis. Karena dia sudah niatkan untuk menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan 5.000 dirham, untung 5.000 dirham meskipun ada tawaran lain dia tidak kasih. Imam Bukhari pernah berkata, Ar-Raqul Bukhari, sekretarisnya atau penulis Imam Bukhari pernah berkata, sami'tu yaqul, aku pernah mendengar Bukhari berkata, kharajtu ila Adam bin Abi Iyas. Ya. Aku pernah pergi ke Adam bin Abi Iyas, gurunya, untuk menulis hadis. Fata'akharat nafaqati. Uang kiriman terlambat. Imam Bukhari kan kaya, saya bilang tadi. Uang kiriman apa? Terlambat. Hatta ja'altu atanawalu hashishal ard. Sampai akhirnya makan rumput. Ini karena uang terlambatnya. Falamma kana fil yaumi tsalits, dan dia diam-diam aja makan rumput sudah. Tatkala hari ketiga dia makan rumput, hari pertama, hari kedua makan rumput. Hari ketiga, atani rajulun la a'rifuhu. Tiba-tiba datang seorang, aku tidak kenal dia. Fa atani sarratan fiha dananir. Langsung dia kasih saya sekantong dinar. Satu dinar itu 4/4 gram emas. Sekantong ya mungkin entah berapa kilo ya. Dia kasih saya dinar-dinar tersebut. Ya. Kuntu astaghillu fi kulli syahrin 500 dirham. Jadi setiap bulan dia mengeluarkan biaya 500 dirham fa unfiquha fi talab, dalam rangka untuk menuntut apa? Ilmu. Itu ilmu perlu biaya. Demikian juga di antara waraknya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya budak yang membantu dia, budak wanita. Aradat dukhul al-manzil, budaknya ingin masuk ke rumahnya Imam Bukhari. Fa'athrat ala mihbaratin baina yadayhi. Imam Bukhari lagi menulis dan di depan dia ada tinta. Dulu kan tintanya taruh depan untuk nulis. Budak ini lewat nabrak tinta. Tumpah di depan Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata, "Kaif tamshin? Gimana cara jalanmu?" Maksudnya kok bisa nabrak ini? Kenapa? Kenapa nabrak apa? Tinta ya. Ini perempuan, budak perempuan ngeyel, dia berkata, "Idza lam yakun tariq kaif amshi?" Engkau milih-milih jalan. Kau yang milih jalan. Jadi dia ngamuk sama bosnya. Kau malah gimana saya mau jalan-jalan tertutup, terhalang dengan apa? Tinta tersebut ya. Jadi dia malah nyalain siapa? Imam Bukhari. Dia bilang minta maaf segala. Kata Imam Bukhari, "Idhabi faqad a'tatuki." Sudah kau pergi merdeka. Imam Bukhari tidak marah, tidak siksa, malah dimerdekakan. Subhanallah. Maka ditanyakan kepada Imam Bukhari, "Ya Abu Abdullah, aghdabatka?" Dia bikin kau marah? Qala faqad ardaitu nafsi bima fa'altu. Aku telah membuat jiwaku ridho dengan apa yang aku lakukan. Jadi beliau ketika ada jengkel, justru beliau lawan kejengkelan tersebut dengan memberi kebaikan kepada budak wanita ini, malah dimerdekakan. Gampangannya paham? Misalnya ada seorang supir kerja sama antum, dia tabrakin mobil antum. Antum malah nambahin gaji dia. Kira-kira begitu. Siapa yang bisa seperti itu? Ya. Bukan potong gaji, gajinya malah ditambah. Di antara waraknya Imam Bukhari, ini menakjubkan ya. Ini mungkin sering kita lakukan, kita tidak sadar. Imam Bukhari lain ya. Kata Warraq, ini yang orang sering dekat dengan penulisnya, sekretarisnya ya. Dia berkata, Sami'tuhu yaqul li Abi Ma'syar ad-Dharir. Aku pernah mendengar Imam Bukhari berkata kepada seorang perawi namanya Abu Ma'syar ad-Dharir, ya muridnya. Dia berkata, "Ij'alni fi hillin ya Aba Ma'syar." Wahai Abu Ma'syar, halalkanlah perbuatanku. Memang kenapa guru? Ya. Min ayyi syai'? Ada apa? Ada apa masalah? Saya minta dihalalkan. Faqala Imam Bukhari kemudian cerita, "Rawaitu haditsan yauman." Suatu hari aku menyampaikan satu hadis. Fa nadhartu ilaika wa qad u'jibta bihi, dan aku lihat engkau senang dengan hadis tersebut ketika aku riwayatkan. Wa anta tuharriku ra'saka wa yadaik. Engkau sampai begitu senang dengan hadis yang saya apa? Riwayatkan. Ketika saya melihat kamu sampai goyang kepala, kagum dengan hadis yang saya sampaikan, fatabassamtu min dzalik. Saya pun senyum melihat gerakanmu tadi. Itu yang saya minta dihalalkan. Dia merasa senyuman tersebut mungkin ada nilai ejekan atau nilai perendahan. Subhanallah. Kita senyum-senyum aja, ketawa-ketawain orang, enggak minta dihalalkan. Dianya tersenyum melihat orang, entah perendahan atau apa, tapi orang ini kagum melihat dia nyampaikan apa? Hadis. Kagum muridnya sampai menggoyangkan kepala, sampai menggoyang tangannya. Imam Bukhari tersenyum karena dia, Imam Bukhari merasa itu suatu kesalahan. Maka dia minta untuk dihalalkan.
Di antara juga warraqnya, Sikhatasnya berkata, wa kana yarkabu ila rami katsiran. Beliau sering pergi untuk latihan manah. Fama a'lamu inni anni ra'aituhu fi tuli ma sahibtuhu akhta'a sahmuhu halarif ila maratain. Imam Bukhari kalau sudah panah, selama saya berjalan bersama Imam Bukhari tidak pernah salah dalam memanah, kecuali cuma 2 kali. Dan beliau selalu kalau manah pasti kena dan tidak pernah ada yang bisa mengungguli beliau. Namun satu hari kami di kota Farob, kami keluar untuk latihan, ya. Maka kami pun manah, ya. Ternyata Imam Bukhari panah dan salah mengenai tali jembatan yang ada di atas sungai kecil, ya. Fansyaqqal watat, bukan tali, apa namanya? Pasak. Pasak tersebut terbelah. Mungkin dia panah kemudian salah kena ada semacam pasak agak pecah dengan panahnya Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari melihat panahnya mengenai pasak tersebut, maka segera dia turun dari tunggangannya. Kemudian dia mengeluarkan panah tersebut dari pasak tadi. Kemudian dia meninggalkan panahan, ya. Kemudian dia berkata, ayo kita pulang, ya. Kami pun pulang. Kemudian dia berkata kepadaku, wahai Abu Ja'far, li ilaika haja, saya punya keperluan kepada engkau, ya. Wa tanaffasu ada, sambil dia terengah-engah. Dia bilang, saya ada urusan dengan engkau. Qultu na'am, ya guruku. Tadhhab ila sahibil qantara fataqul inna akhlalna bil watat fanuhibbu an ta'dhana lana fi iqamati badalihi aw ta'khudha thamanahu aw taj'alna fi hillin mimma kana minna. Tolong sampaikan kepada pemilik itu. Mungkin sedingan aja, tapi Imam Bukhari tidak merasa apa? Lega. Tolong kau datang kepada pemilik pasak tersebut, sampaikan kepada dia. 3 pilihan. Saya ganti pasaknya dengan yang baru, atau saya bayar uang untuk perbaikan pasak tersebut, atau dia halalkan. Ya. Ternyata pemilik pasak tadi namanya Humaid bin al-Akhdar. Maka disampaikanlah kepada pemilik pasak tadi, kemudian dia berkata, ablik Aba Abdullah salam. Sampaikan salamku kepada Imam Bukhari. Wa qul lahu anta fi hillin mimma kana minka. Engkau saya halalkan atas apa yang terjadi. Fa inna jami'a milki lakal fida. Semua milikku saya korbankan untuk engkau wahai Imam Bukhari. Bukan cuma pasak, semua yang saya punya kalau buat kamu enggak ada masalah. Fa ablagtu risalah fatahalal wajhu. Aku sampaikan hal tersebut Imam Bukhari, dia pun tersenyum, gembira, sangat gembira. Sampai hari itu dia bacakan hadis 500 hadis. Karena dia gembira, semangat ngajar sampai 500 hadis, orang datang dia sampaikan 500 apa? Hadis. An fulan Rasulullah SAW bersabda 1 sampai 500. Wa tasaddaqa bi 300 dirham, dan beliau bersedekah dengan 300 dirham akibat kabar gembira yang beliau dengarkan. Imam Bukhari berkata, subhanallah, maktabtu ahadan qad mundu alimtu annal ghibata haram. Aku tidak pernah menggibah seorang pun sejak aku tahu ghibah itu apa? Haram. Menakjubkan. Ini namanya ilmu yang teraplikasi. Kita ini belajar ilmu tapi kita susah mengaplikasikannya. Ya, makanya kita harus berjuang. Kita belajar sedikit di mesin. Apa yang sudah kita dengar, yang kita sudah pelajari, kita terapkan meskipun sedikit. Ya. Imam Bukhari seperti itu, ya. Imam Bukhari pernah berkata, "Innila arju an alqallaha wa la yuhasibuni anni iktabtu ahadan." Aku ingin berharap bertemu dengan Allah dan Allah tidak menghisapku bahwasanya aku pernah menggibah seorang pun. Demikian juga kuatnya ibadah Imam Bukhari. Imam Bukhari, ya. Suatu hari dia pernah salat, kemudian datang tawon. Tawon nyengat dia sampai 17 kali. Salat terus. 1, 2, dan ini salat terus. Mungkin tawon dan kawan-kawannya. Lagi salat. Setelah salat dia bertanya sama temannya, "Unzur," lihat sama murid-muridnya, "Unzur, hadza alladhi adani fi salati." Tadi apa yang sengat saya pas salat? Mereka berkata tadi tawon. Ya. Dan membuat badannya menjadi bengkak ya karena 17 sengatan. Tetapi beliau tidak memutuskan salat beliau, ya. Ketika ditanya, "Kenapa kau tidak batalkan salatmu?" "Kuntu fi ayatin fa ahbabtu an utimmaha." Saya tadi baca satu ayat, saya tidak ingin selesai berhenti di tengah jalan. Saya ingin apa? Selesaikan. Apalagi baca Quran, beliau luar biasa, ya.
Setiap malam beliau khatam Quran. Setiap siang satu khatam Quran. Ya. Selama Ramadan ya. Taib. Di antaranya Imam Bukhari tidaklah menulis hadis. Rasulullah Imam Bukhari pernah semalam bangun kalau tidak salah 17 kali. Saya lupa di bagian mana tapi saya tadi sempat baca. Dia semalam sampai bangun 17 kali. Bangun nyalain lampu terus nulis, tidur lagi. Bangun lagi nyalain lampu tulis lagi. Kenapa? Setiap dia tidur ada suatu ilmu baru yang mungkin ada ilham atau dia bangun segera ditulis biar perubahan tersebut segera dia tulis. Sampai dia rela semalam bisa bangun 17 kali. Kita ding ding WA. Ding ding WA. Allah musta'an. Itu bedanya ya. Allah. Jadi bangunnya sama, tidak nulisnya sama. Tapi demikian juga Imam Bukhari tidaklah menulis satu hadis. Dia mengatakan aku menghafal 100.000 hadis sahih dan aku menghafal 200.000 hadis dhaif. Dan Imam Bukhari mengumpulkan hadis sahihnya sekitar ada 4.000 tanpa pengulangan, sekitar 6.000 dengan pengulangan, 4.000 tanpa pengulangan, dan tidaklah beliau meletakkan hadis kecuali beliau salat mandi dan salat 2 rakaat istikharah, letakkan atau tidak, masuk dalam bukunya tidak. Dan disebutkan juga tidaklah beliau membuat judul dalam bukunya, judulnya ini karena setiap hadis ada apa? Judulnya, dan disebutkan Fiqhul Bukhari fi Tabwibihi, dan fikihnya Imam Bukhari itu nampak daripada judul-judul bab yang beliau buat dalam buku-bukunya, dan beliau tidaklah menulis satu bab kecuali beliau mandi dan salat istikharah baru beliau tulis judulnya apa. Jadi benar-benar beliau tulis buku ini lama benar-benar untuk apa? Untuk beliau sebagai amal soleh beliau, dan jadilah dia ashahul kutub ba'dal Quran. Jadilah buku yang paling sahih setelah Al-Qur'an Al-Karim adalah Sahih Al-Bukhari. Sampai ada yang mengatakan Qutaibah bin Sa'id, dia berkata, "Jalastu al-fuqaha waz-zuhat wal-ubad." Aku sudah duduk sama ahli fikih, aku telah duduk sama para orang-orang zuhud. Aku telah pernah bergaul dengan ahli ibadah. Ma ra'aitu mundzu aqaltu mithla Muhammad bin Ismail. Aku tidak pernah melihat sejak aku waras, tidak pernah aku tahu ada orang seperti Imam Bukhari. Wa huwa fi zamani ka Umar fi sahabah. Dia seperti di zaman dia seperti Umar di zaman para sahabat. Bahkan Qutaibah pernah berkata, "Lau kana Muhammad bin Ismail fi sahabah lakana ayah." Kalau Imam Bukhari hidup di zaman sahabat, tentu dia menjadi orang yang menakjubkan. Ya. Tapi ada kisah menarik ya, ini nanti antum bisa baca sendiri ya dalam apa? Dalam kitab Hadis Sari ya, tentang biografi Imam Bukhari. Saya sebutkan cuplikan-cuplikan saja ya. Di antara kisah yang menarik tentang bagaimana hafalan Imam Al-Bukhari ya. Jadi Imam Bukhari suatu hari ya, tatkala datang ke kota Baghdad, maka para ahlul hadis di kota Baghdad mendengar Imam Bukhari mau datang. Maka mereka pun kumpul karena mereka tahu hebatnya Imam Bukhari. Dan mereka ingin menguji hafalannya Imam Bukhari. Maka akhirnya mereka sengaja memilih 100 hadis. 100 hadis yang susah mereka pilih. Matannya dan sanadnya. Kemudian mereka bagi 100 hadis ini kepada 10 orang. Masing-masing bawakan hafal 10 hadis dengan sanadnya. 10, 10, 10. Jadi 100 dibagi 10 orang. Dan setiap orang hafal hadis dengan terbalik. Sanadnya, misalnya sanadnya hadis ke-99 dipasang ke matan hadis nomor 1. Faham? Sanad hadis nomor 2 diambil sanadnya dari hadis ke-80 misalnya. Kebolak-balik pokoknya. Orang hadir ramai sekali, ingin lihat jagonya Imam Bukhari. Kemudian akhirnya Imam Bukhari hadir. Mulailah mereka buat janji untuk bertemu dengan Imam Bukhari. Kemudian orang pun hadir dan orang pun datang. Bahkan orang dari luar pun datang, ingin nonton. Ramai ya. Tatkala majelis sudah tenang, mulailah Imam Bukhari ditanya. Pura-pura ditanya, padahal lagi ngetes siapa Imam Bukhari. Orang pertama bertanya, "Ya Imam Bukhari, ya Abu Abdullah, tahu enggak hadis ini?" 1. Imam Bukhari la arif, saya tidak tahu hadis apa ini. Hadis nomor 2, an fulan Rasulullah SAW bersabda, "La arifuhu." Kata Imam Bukhari, saya tidak tahu. Sampai 10, Imam Bukhari saya tidak tahu. Orang-orang mulai ragu. Katanya Bukhari ini sudah 10 lewat enggak tahu semua. Coba orang kedua ya, mungkin orang salah 10 enggak apa-apa. Orang kedua datang lagi.
Hadis ke-11. An fulan Rasulullah SAW bersabda. Imam Bukhari, la a'rifu, saya tidak tahu. Hadis ke-12, la a'rifu, semua saya tidak tahu. Sampai hadis 100 orang-orang mulai ragu dengan apa Imam Bukhari. Tapi para ahli hadis ngerti, hebat ini. Yang orang bodoh-bodoh enggak ngerti. Seperti zaman sekarang ada orang sok pintar, orang awam enggak ngerti. Ada yang mengatakan tahu Al-Ju'fi. Al-Ju'fi itu nama kota kecil kampung di Bukhari. Orang semua, hafal sampai kampung-kampung tahu. Ternyata salah. Al-Ju'fi itu nama orang, bukan nama nama kampung. Yang bodoh-bodoh kagum. Ini ustaz hebat sekali sampai hafal tahu Ju'fi itu kampung di Bukhari, padahal ngawur. Ya. Paham? Antum yang mana ini? Yang ngerti apa yang enggak ngerti? Tapi intinya akhirnya dan seperti itu banyak orang menyihir tapi yang tersihir orang-orang bahlul ya. Tapi akhirnya Imam Bukhari ya, setelah sampai 100 Imam Bukhari menjawab la a'rifu, aku tidak tahu, la a'rifu. Akhirnya setelah selesai semua 100 orang, Imam Bukhari mulai menjelaskan. Adapun kamu wahai fulan, hadismu yang pertama ketukar sama hadisnya orang ke-7 misalnya, ya. Matanya sanadnya. Adapun hadis nomor 2-mu ketukar sama hadis ke-28 dari orang ketiga misalnya. Terus dia perbaiki semua sampai selesai. Subhanallah. Orang pun mengakui kehebatan Bukhari. Kata Ibnu Hajar ketika menyampaikan kisah ini mengatakan, "Huna yukhda' lil Bukhari." Orang baru tunduk semua kepada Imam Bukhari. Famal ajabu min raddihil khata' ila shawab. Yang menakjubkan bukan hanya sekedar Imam Bukhari memperbaiki. Fa innahu kana hafizan, karena beliau memang hafal sanad-sanad semua. Balil ajabu min hifdzil khata' ala tertib ma alqahu alaihi min marratin wahidah. Yang lebih menakjubkan, beliau hafal kesalahan tersebut dengan teratur, sekali dengar, paham? Artinya dia kan dengar 100 salah semua dan dia hafal semua kesalahan tersebut sekali apa? Dengar. Dia tidak bilang, tadi kamu apa yang tadi? Kamu enggak, dia langsung apa? Tadi kamu ngomong begini, hadis pertama kamu ngomong begini, yang benar ketukar sama sanadnya hadis kesekian. Kamu yang kedua ngomong begini, ketukar dengan, kan hebat itu. Hebat tidak? Hebat. Karena bapaknya tidak pernah makan yang syubhat. Tapi waktu sudah habis ya. Sampai sini saja ikhwan. InsyaAllah kita akan bahas satu pertemuan lagi tentang akidah Imam Bukhari dan juga tentang perselisihan beliau dengan Al-Imam Muhammad bin Az-Zuhli rahimahullah dan wafatnya beliau pada pertemuan berikut insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.